Hi everyone, welcome back to Miss Novi's channel. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini Miss Novi mau mengajak kalian belajar lagi dan tentunya masih seputar bahasa Inggris dong ya. Nah, di video kali ini Miss Novi mau mengajak kalian untuk belajar tentang tema ini ya, dependent and independent clauses. Nah, sebenarnya apa sih dependent and independent clauses itu? Yuk kita belajar bersama-sama ya. Baik, pertama-tama kita akan belajar dulu tentang basic concept of a clause ya teman-teman. Jadi mungkin kalian sudah sering mendengar clause begitu ya, tapi sebenarnya clause itu apa sih begitu ya. Nah, clause atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai klausa itu merupakan a group of words ya. A group of words itu sekumpulan kata. Sekumpulan kata berarti akan ada lebih dari satu kata di dalam sebuah klausa, begitu ya. Nah, klausa ini merupakan a group of words yang juga terdiri dari subjek dan verba. Ya, sama dengan syarat minimal kalimat begitu ya dalam bahasa Inggris. Tetapi ada perbedaannya ya teman-teman antara klausa dan kalimat ya. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Kalau ini persamaannya ya, jadi sama-sama a group of words dan juga mengandung minimal satu subjek dan satu verba gitu ya. Dan yang di poin selanjutnya ini ya, ini yang merupakan perbedaannya begitu ya. A clause is not always a complete sentence ya. Jadi suatu klausa itu tidak selalu bentuknya berupa kalimat yang lengkap. Kalimat yang lengkap itu benar secara struktur ya, punya subjek, punya verba dan juga berterima secara makna. Maknanya bisa dipahami secara lengkap atau secara utuh ya. Kalau maknanya belum bisa dipahami secara lengkap atau secara utuh, maka dia masih masuk ke dalam kategori klausa seperti itu ya. Nah, the clause itself itu punya dua tipe atau dua jenis ya teman-teman. Yang pertama adalah yang biasa disebut sebagai independent clause dan yang kedua yang biasa disebut sebagai dependent clause ya. Independent clause itu bisa juga disebut sebagai kalimat begitu ya, karena kalau independent clause ini punya subjek, punya verba dan maknanya sudah utuh atau sudah lengkap ya. Jadi independent clause is the same as sentence gitu ya. Sedangkan dependent clause ya dia maknanya masih apa ya istilahnya ya, mungkin mengambang gitu ya. Maknanya bisa menjadi lengkap apabila dia bergabung atau disandingkan dengan suatu bentuk independent clause gitu ya. Nah, ini nama lain dari independent clause itu juga biasa disebut sebagai main clause gitu ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu sama dengan induk kalimat begitu ya. Sedangkan dependent clause itu punya nama lain yaitu sub clause ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah anak kalimat gitu ya. Nah, namanya dependent ya dari kata depend ya. Jadi dari kata depend maka dependent clause ini sifatnya can stand alone atau tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi tadi ya maknanya bisa komplit, bisa lengkap kalau dia disandingkan ya dengan suatu independent clause ya, dengan suatu independent clause. Lalu dependent clause ini bentuknya not a complete sentence. Jadi sentence yang sifatnya belum lengkap, khususnya secara makna gitu ya. Oke, teman-teman, saya punya contoh di sini ya. Jadi di sini ada contoh kalimat, lalu yang di breakdown atau
apa ya, dipisahkan begitu ya, dari kalimat ini, kalimat kompleks ya, karena terdiri dari satu independent clause dan satu dependent clause gitu ya, lalu di breakdown seperti ini ya. Jadi kalimat lengkapnya adalah I like the man whom Peter introduced to me at the party. Ya, ini kalimat lengkapnya. Lalu kita diminta untuk mencari independent clause-nya ya. Independent clause-nya yang mana sih? Independent clause-nya adalah I like the man ya. Di sini ada subject I, kemudian ada verbal like ya, kemudian ini objek the man dan maknanya lengkap ya. I like the man gitu ya. Saya suka laki-laki itu. Maknanya komplit ya, teman-teman. Lalu kita lihat yang bagian dependent clause ya. Dependent clause-nya adalah whom Peter introduced to me at the party ya. Yang Peter kenalkan ke saya atau ke aku gitu ya di pesta itu. Nah, di sini juga ada subjek ya. Kemudian ada verba. Nah, lalu kenapa ini disebut sebagai dependent clause, teman-teman? Karena jika ini saya hilangkan, jika independent clause-nya saya hilangkan, nah maknanya menjadi tadi ya saya bilang mengambang gitu ya. Whom Peter introduced to me at the party. Yang Peter kenalkan padaku di pesta itu. Siapa? Ya, siapa? Lalu kenapa gitu ya? Pasti akan bertanya-tanya gitu ya. Nah, salah satu ciri dari dependent clause itu biasanya diawali dengan sebuah connector ya, atau pronoun begitu ya. Nah, di sini connectornya yaitu berupa kata whom gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu ciri dari dependent. Kalau independent clause biasanya subjek bisa langsung muncul tanpa didahului oleh connector apapun gitu ya. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Baik, nah sekarang di bagian ini saya punya tantangan nih buat kalian. Apakah kalian kira-kira bisa menentukan? Ya, tadi sama seperti yang sebelumnya. Di sini ada kalimat, kemudian di sini ada independent clause, dan di sini ada dependent clause. Ya, nah dari kalimat ini saya mau kalian menentukan kira-kira mana ya independent clause dan mana yang dependent clause. Nah, apakah kalian tahu? Nah, kalimatnya ini ya. I was looking for a girl who wore a red dress. Nah, kira-kira independent clause-nya yang mana ya, teman-teman? Iya, betul ya. Jadi independent clause-nya adalah I was looking for a girl. Ya, saya sedang mencari seorang gadis atau seorang anak perempuan gitu ya. I was looking for a girl. Nah, ini adalah independent clause-nya. Di sini ada subject I dan ada verba was looking for. Ya, ini satu kesatuan verb phrase ya. Oke, baik. Lalu kalau begitu sudah kita lihat, sudah kita ketahui independent clause-nya. Lalu dependent clause-nya kira-kira yang mana ya? Ya, betul ya. Dependent clause-nya adalah who wore a red dress ya, yang mengenakan gaun berwarna merah gitu ya. Nah, di sini ada connector ya atau pronoun. Nah, pronoun ini punya dua fungsi sekaligus ya, teman-teman. Jadi ini dia berfungsi sebagai connector atau penanda adanya suatu independent clause dan juga sekaligus berfungsi sebagai subjek dari dependent clause ini gitu ya. Dan memang ada struktur yang demikian ya, teman-teman. Kalau kalian belajar tentang noun clause, adjective clause, adverbial clause gitu ya, kalian akan melihat adanya struktur semacam ini gitu ya, khususnya ketika belajar tentang noun clause atau adjective clause gitu ya. Oke, dan di sini ada verb ya. Oke. Jadi seperti itu, teman-teman. Good job. Oke, satu lagi ya. Oke, satu lagi. Nah, dari kalimat ini
Kira-kira mana independent clause-nya, mana dependent clause-nya? Apakah kalian tahu? Oke, kalimat lengkapnya adalah the boy who is standing over there is my brother. Nah, kira-kira independent clause-nya yang mana ya? Iya, betul ya. The boy is my brother. Ya, jadi inilah independent clause-nya ya. The boy is my brother. Ya, dan dependent clause-nya posisinya ada di tengah ya. Oke. Dependent clause-nya adalah who is standing over there. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Jadi dependent clause ini posisinya memang bisa fleksibel begitu ya. Jadi dia bisa di awal kalimat, bisa di tengah kalimat, dan juga bisa di akhir kalimat. Nah, oleh karena itu memang membutuhkan ketelitian untuk menentukan ya mana subjek, mana verba, begitu ya. Oke. Nah, tadi seperti yang sudah Miss Novi sebutkan sebelumnya, bahwa kalau dependent clause muncul itu biasanya dia didahului oleh suatu connector ya, atau penghubung gitu. Jadi dia tidak langsung subjek dan verba muncul, tetapi sebelum subjek dan verba itu ada kata lain yang berupa connector. Nah, konektornya itu antara lain ini hanya sebagian kecil teman-teman ya. Selain ini masih banyak lagi jenis konektor untuk dependent clause. Sekali lagi, dependent clause itu ada 3 jenis ya teman-teman. Ada noun clause, ada adjective clause, dan ada adverbial clause ya. Kalian bisa coba cek di videonya Miss Novi yang lain, karena Miss Novi sempat membahas ya beberapa dari klausa-klausa tersebut gitu ya. Nah, ini beberapa contoh connector ya. Ada who, whom, ini untuk orang ya, untuk person biasanya. Kemudian whose ini untuk menyatakan kepemilikan dari suatu benda. Jadi setelah whose ini biasanya diikuti oleh noun ya, atau benda yang dimiliki gitu ya. Kemudian which ini untuk benda, that ini bisa untuk orang, bisa untuk benda gitu ya. Lalu ada because, ada although, when, where, dan lain sebagainya ya. Masih banyak yang lain, what juga bisa gitu ya, whatever, whenever, wherever, dan seterusnya. Jadi banyak sekali teman-teman jenis connector dari dependent clause gitu ya, khususnya kalau misalnya kalian belajar tentang adverbial clause ya, karena di adverbial clause itu ada berbagai macam adverb ya. Ada adverb of contrast, adverb of time, adverb of place, adverb of manner, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terkait dengan lokasi atau posisi dependent clause tadi juga Miss Novi sudah sebutkan bahwa dependent clause itu bisa muncul di awal kalimat, bisa muncul di tengah kalimat, dan juga bisa muncul di akhir kalimat gitu ya. Nah, ini contoh di dependent clause yang muncul di awal kalimat ya. Jadi misalnya di sini what he said was a lie ya, what he said was a lie. Nah, ini dependent clause yang berfungsi sebagai noun clause ya, berfungsi sebagai subjek teman-teman ya. Jadi posisi subjek di dalam kalimat itu bisa ditempati oleh noun, baik yang berupa noun atau kata benda tunggal, kata benda jamak, kemudian noun phrase atau frasa kata benda, dan juga noun clause atau klausa kata benda ya. Nah, kenapa ini disebut sebagai klausa kata benda? Di sini ada connector what, lalu di sini ada subjek, dan di sini ada verba gitu ya. Itu kan syarat klausa ya. Jadi satu kesatuan ini berfungsi sebagai subjek kalimat ini gitu ya. Dan ini adalah verba utama kalimat ini. Begitu teman-teman ya. Who broke the window is still a mystery. Ini juga sama, ini adalah subjek kalimat. Ya, kemudian ini verbanya. Because she came late to the meeting. Oke, kalau yang ini dia adalah adverb ya, atau sifatnya
keterangan tambahan ya teman-teman. Jadi subjek utamanya di sini her boss ya, kemudian verbanya adalah was gitu ya. Sedangkan because she come late to the meeting itu merupakan adverb atau kata keterangan saja. Baik, selanjutnya di tengah kalimat ya bentuknya seperti ini, the girl who brought me a cake ya, this one who brought me a cake ini adalah adjective clause yang menjelaskan tentang the girl ya. Jadi the girl is my girlfriend. The girl yang mana? The girl who brought me a cake ya, the girl yang membawakan saya sebuah kue gitu ya. Ini adjective clause. Kemudian the kid who took your pen. Nah ini juga sama, yang mengambil pen ini menjelaskan tentang si anak. Anak yang mengambil penmu itu adalah anak perempuan saya. It's my daughter ya. The place where I was born ya, itu London ya. Where I was born ini menjelaskan tentang the place. The place yang mana? The place where I was born. Seperti itu ya. Baik, di akhir kalimat ya kita lihat I know where he's going. Nah, where he's going ini juga noun clause, tapi berbeda dengan yang pertama. Kalau di awal kalimat tadi fungsinya sebagai subjek ya teman-teman. Kalau di akhir ini sebagai objek ya. Jadi noun itu kan dalam kalimat bisa menempati posisi subjek, bisa menempati posisi objek, atau bisa menempati posisi object of preposition atau mengikuti sebuah preposisi gitu ya. Kemudian he teaches a subject that I like. Nah, kalau ini adalah adjective clause menjelaskan tentang subjek yang mana? Subjek yang saya suka gitu ya. I know what you did. Nah, ini sama seperti yang di atas ya. Ini objek. Jadi kalau dia mengikuti verba atau kata kerja, dia berarti fungsinya sebagai objek gitu ya. Tapi kalau dia mengikuti nomina yang lain, ya ini kan subjek, ini verb, ini objek. Nah, maka dia berfungsi sebagai adjective atau yang menerangkan tentang suatu kata benda. Seperti itu ya. Nah, itu tadi teman-teman sedikit penjelasan Miss Novi terkait materi dependent and independent clause ya. Kalau Anda punya pertanyaan, feel free to write down your comment atau pertanyaan Anda ya di kolom komen di bawah ini. Oke teman-teman, nah terima kasih sudah menonton videonya Miss Novi. Semoga video ini bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. See you!